98,7 FM Radio Ramadan. Hai hai hai, kembali lagi bareng gue Amel Kausar yang akan nemenin puasa lo selama 5 menit ke depan. Tapi kalian pada puasa gak nih? Puasa dong ya pastinya. Sebelumnya gue mau ngucapin semangat dulu nih buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. By the way, kalian punya resolusi gak sih tiap kali memasuki bulan suci Ramadan? Kayak gue tuh selalu punya resolusi gitu. Contohnya adalah setiap bulan Ramadan gue pengen hatam Al-Quran. Ya minimal sekali lah. Jadi tiap masuk bulan Ramadan gue ngulang ngaji gue dari awal banget, mulai dari surat Al-Fatihah. Nah, ngomongin ngaji nih, gue punya tips yang mau gue bagi ke kalian. Gimana sih caranya supaya kita bisa hatam Al-Quran dalam waktu cuma sebulan di bulan suci Ramadan yang berkah ini. Dalam Al-Quran terdapat 30 juz. Nah, untuk bisa hatam di bulan Ramadan, kalian butuh membaca Al-Quran 1 juz per harinya. Tapi, kalau kalian ngerasa berat nih, kalian bisa bagi ke dalam waktu sholat. 1 juz itu biasanya 9-10 halaman. Ya, ada yang lebih sih. Nah, dalam sehari ada 5 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalian bisa bagi ngaji kalian ke dalam 2 halaman setelah sholat. Jadi setelah sholat subuh kalian baca 2 halaman, setelah sholat zuhur kalian baca 2 halaman, setelah sholat asar kalian baca 2 halaman, setelah sholat maghrib kalian baca 2 halaman, dan setelah sholat isya kalian, sholat tarawih berarti ya kalau Ramadan. Nah, setelah sholat tarawih itu beresnya kalian baca 2 halaman. Lebih bagus lagi kalau kalian kencengin juga di sholat sunnahnya, kayak sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud sebelum sahur. Jadi tiap kali kalian sholat, setelahnya kalian ngaji 2 halaman. Kalau ada kegiatan misalkan dari jam 12 sampai jam 3 nih, nah itu kalian bayar yang di sholat zuhurnya jadi di sholat asar. Jadi setelah beres sholat asar, kalian bacanya 4 halaman. Atau kalau bulan suci Ramadan kan biasanya suka banyak ajakan bukber ya. Mulai dari alumni SD, SMP, SMA, bahkan alumni tempat les, banyak banget yang ngajakin bukber. Kalian bisa ganti itu ketika selesai taraweh, bacanya jadi 4 halaman. Jadi kayak dicicil gitu bacanya. Yang penting dalam sehari kalian beres 1 juz. Tips ini bisa bantu mudahin kalian hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tapi kalian harus konsisten. Mungkin kalian bisa buat to-do list sebelum memasuki bulan suci Ramadan sebagai reminder gitu. Atau boleh juga kalian set alarm sesuaiin dengan waktu-waktu sholat supaya ngajinya gak ketinggalan. Saran dari gue sih kalian jangan sendiri. Soalnya agak sulit juga ya kalau sendiri. Kalian cari temen deh. Ajakin temen kalian buat hatam juga di bulan suci Ramadan. Jadi kalian bisa saling ngingetin. Nah, buat para ciwi nih, pasti kan ada momen dimana kepotong sama tamu bulanan ya, yang warnanya merah. Nah, kalau itu, wayana kalian harus ngejar beberapa juz saat kalian udah bersih lagi nantinya. Bisa kok, yang penting niat. Kalian harus punya niat buat, gue pengen hatam Al-Quran nih di bulan Ramadan, gitu. Oke, itu dia tips dari gue seputar hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan yang bisa kalian praktekin dimanapun kalian berada. Waktunya udah habis nih guys. Kalau begitu, gue Amel Kausar pamit. Semangat puasanya. Tungguin terus tips bermanfaat lainnya dari gue yang akan balik lagi di program Ramadan Seru. Bye! 99,8 FM Radio Gembira. Halo Gempips, udah bahagia belum hari ini? Kalau belum, yuk merapat, karena ada Amel di sini yang bakal bikin kalian bahagia selama 4-5 menit ke depan. By the way, bulan Ramadan tahun ini tuh banyak yang bilang vibes Ramadannya gak kerasa gitu. Kalian gimana? Relate gak sih? Apa karena kita udah dewasa ya makannya agak beda gitu? Jadi biasa aja gitu ngejalanin puasanya. Kalau dulu pas masih kecil kan puasa itu jadi tantangan tersendiri ya buat kita. Kayak ngerasa keren aja gitu kalau bisa puasa full dan gak setengah hari. Terus juga pas kecil seneng banget diajak ngabuburit sambil jalan-jalan sore. Kalau sekarang karena beberapa dari kita ada yang merantau mungkin ya, dan puasa sendirian,
Jadi kerasanya sepi. Tapi kalau dipikir-pikir, kita udah memasuki hari ke-11 puasa nih. Tapi emang gak kerasa aja gitu vibes puasanya. Kalian gitu gak sih? Tapi tenang, jangan panik, jangan risau. Karena di segmen kali ini, gue bakal kasih tips yang bermanfaat buat bikin puasa lo jadi makin asik dan makin seru. Puasa-puasa gini, enaknya rebahan sambil nonton film nih, Gempips. Kira-kira film apa nih yang seru ditonton pas lagi puasa? Nah, di sini gue mau kasih rekomendasi film yang harus lo semua tonton pas lagi puasa. Check it out! Yang pertama, ada film Titian Serambut di Belah 7. Salah satu film lawas klasik Indonesia yang monumental banget nih, Gempips. Film religi satu ini gak menggurui. Film yang ditulis oleh Asrul Sani ini sangat mengiris hati penontonnya. Yang kedua, ada film Mencari Hilal. Film ini menceritakan tentang anak laki-laki yang kurang dekat dengan ayahnya, tapi terpaksa nemenin ayahnya untuk mencari hilal. Film ini bukan hanya bercerita tentang perjalanan fisik aja, tapi juga perjalanan spiritual. Yang ketiga, ada film Perempuan Berkalung Sorban. Film ini menempatkan perbandingan tentang kisah Yesus dan perempuan yang berzina. Film keempat, ada film Mengejar Surga. Film ini bercerita tentang perjuangan anak perempuan dalam mencari ayahnya untuk menjadikan ayahnya sebagai pelengkap dalam pernikahannya. Film yang kelima, ada Memeluk Cahaya de Amstel. Film ini bercerita tentang sosok gadis Belanda yang pada akhirnya dia memeluk Islam. Yang keenam nih, yang terakhir, ada film Cinta Subuh. Film ini tentang seseorang yang jarang sholat subuh, lalu kemudian ia jatuh cinta pada gadis yang cerdas dan religius. Nah, itu dia Gempips, 6 rekomendasi film yang aman banget buat nemenin kalian puasa. Atau bisa juga ditonton buat ngabuburit sambil nungguin puasa. Kalau gitu, gue Amel Kausar pamit. Semangat menjalankan ibadah puasa buat Gempips, dan sampai jumpa. 94,5 FM Radio Religi. Apa kabar Sobat Ambiar? Gimana puasa kalian hari ini? Makin hari makin lemes apa makin semangat nih puasanya? Harus semangat dong, kita harus semangat dimanapun dan kapanpun kita berada walaupun kita puasa. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Sepakat? Sepakat. Seneng banget deh bisa berjumpa lagi bareng gue Amel Kausar yang bakal nyuapin kalian news update yang hot dan terkini. Jangan scroll TikTok aja dong, minimal kita baca atau tahu berita apa hari ini. Setuju nggak? Setuju ya, setuju, biar gue bisa lanjut nih. Oke, gue lanjutin. Kira-kira di bulan puasa gini nih, apa yang bikin orang-orang excited banget buat menyambut bulan suci Ramadan dan menjalankan ibadah puasa? Yap, bener. Takjil. Buka puasa gini banyak banget yang jualan takjil dong pastinya. Tapi kalian aware gak sih sama sampah yang dihasilkan dari jualan takjil? Berkaitan dengan berita yang mau gue bacain di segmen ini, ada berita dari Republika. Di sini dijelaskan bahwasanya sampah organik di Kota Bandung meningkat selama bulan Ramadan. Waduh, kok bisa ya? Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung mengungkapkan jumlah sampah organik selama bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah di Kota Bandung meningkat. Namun, volume sampah organik selama bulan Ramadan yang meningkat masih didata. Akumulasi datanya baru bisa diperoleh ketika akhir bulan nanti. Tapi Pak Dudi Prayudi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, mengungkapkan banyaknya yang meningkat adalah sampah organik karena banyak yang jualan takjil. Beliau mengajak masyarakat untuk tidak membeli makanan berlebihan. Beliau juga mengatakan sampah yang dihasilkan dari hotel pun meningkat. Tempat-tempat ramai pun turut menyumbang peningkatan sampah organik di bulan Ramadan tentunya. Terkait pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, dia menilai akan berjalan lancar tergantung kondisi cuaca. Itu dia news update di segmen kali ini dari gue. Jangan lupa memilih dan memilah sampah mana yang organik dan non-organik di rumah supaya kita bisa terus menjaga lingkungan kebersihan kita. Kalau gitu gue Amel Kausar pamit. Sampai jumpa.